Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya. amin. Indonesia Timnas U20 usai melawan Timnas Moldova U20 yang bagian pertama karena nanti akan ada yang keduanya di hari Jumat tanggal 4. Dan di pertama ini Indonesia menang 3-1. Iya. Itu sesuai sekali dengan ada salah satu sobat yang menebak 3-1 di kolom komentar ini ya, hebat juga tuh. Bro Ipung, gimana nih Iya, pertandingannya nih bro? ya memang seperti kita perkirakan juga bahwa Indonesia akan bisa mengatasi Moldova, mengingat bahwa di pertandingan melawan Turki yang ada di peringkat 12 Eropa, kita masih bisa mengimbangi Mhm, walaupun kalah 2-1 ya. mhm, Nah, ini kan terlihat bahwa Moldova memang kekuatannya di bawah Turki. Tapi memang kalau kita lihat dari pertandingannya sendiri, terutama di babak pertama di 25 menit awal, itu justru Indonesia bermain tidak terorganisasi ya, tidak organisasi permainan Indonesia itu berantakan kalau saya lihat. Karena terlihat sekali bahwa permainan dari kaki ke kaki juga tidak jalan karena passing juga kemudian menjadi salah satu kelemahan kita. Kemudian positioning pemain juga jadi tidak terlihat cair ya. Dan ini berakibat bahwa pada sejak awal babak pertama kita memang sudah ketinggalan 1-0. Itu pun juga terjadi bukan dari sebuah skema serangan sebetulnya, mhm. tapi dari sebuah permainan set piece yang gagal diantisipasi oleh pemain Indonesia, dan itu meninggalkan lubang di sudut kanan tim Indonesia, gawang tim Indonesia, dan itu bisa dimanfaatkan oleh kapten timnya. Nah, memang dari sejak pertandingan sampai dengan 25 menit awal itu memang kelihatan sekali, dan saya juga sempat merasa gelisah ya melihat gaya permainan Indonesia kok seperti ini, yang sepertinya awalnya saya menganggap bahwa ini adalah sebuah kemunduran dari apa yang pernah kita lihat di kualifikasi AFC kemarin. Mhm. Tapi disinilah salah satu ini ya kecermatan dan keahlian STY dalam segera melakukan koreksi terhadap Hmm. lubang-lubang yang ditinggalkan oleh permainan Indonesia. Kenapa Indonesia kemudian tidak berkembang di 25 menit awal? Itu mungkin ada pemain-pemain yang outperform, Hmm. sehingga kemudian STW memasukkan dua orang pemain, Zanadin Faiz salah satunya ya. Mhm. Dan sejak Zanadin Faiz bisa dimasukkan, itu memang permainan Indonesia justru di lini tengahnya sudah mulai bisa jalan. Walaupun itu pun baru bisa terlihat di akhir-akhir babak pertama. Tapi Hmm. progresnya dari sejak STY melakukan koreksi itu sudah melihat grafik yang menanjak gitu. Hmm. Hmm. Ya memang saya juga melihat, wah ini kok ini siapa sih ini timnas Indonesia apa bukan? Kok mainnya jelek banget? Betul, betul di 25 menit awal memang aduh Iya di kacau. babak pertama, waduh Nah, ini saya mikir ini tuh yang kemarin kualifikasi Piala Asia bukan sih? Kok kayak gini mainnya gitu. iya Tapi iya di iya. babak kedua memang berbeda ya, Bro. Betul. Di babak kedua memang ketika STY sudah menemukan jalan keluar solusi untuk menghadapi permainan Moldova untuk bisa mulai bermain dari kaki ke kaki dengan cara-cara yang lebih lancar. Kemudian juga mulai memasukkan Rabani Tasnim untuk sebagai menjadi goal getter, dan ternyata perubahan dari Hoki Caraka digantikan oleh Rabani Tasnim, 1 menit kemudian Rabani Tasnim udah bisa membuat gol. Itu pun dari Mhm. sebuah skema permainan dengan Zanadi Faiz dari kaki ke kaki dari mulai tengah, dan itu sangat sangat ini ya sangat bagus ya bahwa Indonesia pola permainan aslinya sudah mulai keluar. Dan Hmm. sejak saat itu memang kelihatan bahwa mentalitas secara psikologis permainan Indonesia sudah sangat bagus. Dan Hmm. kita lihat bahwa perkembangan selama TC di Turki kan di awal-awal memang yang menjadi fokus utama ST adalah mengembalikan performa fisik. Hmm. Dan di pertandingan ini terlihat sekali bahwa performa fisik pemain-pemain Indonesia sangat bagus. Dan itu bisa diimbangi. Dan
Kalau secara kasat mata kita bisa melihat bahwa kualitas fisik pemain Indonesia justru di atas pemain-pemain Moldova. Gitu, Ya. Bro. Ya, kita lihat di akhir-akhir babak kedua udah mulai agak ini ya, agak berat buat Iya, Moldova membangun serangan. iya betul. Tapi gini ya, Bro, ini juga saya juga agak-agak kaget juga ya dengan gaya dengan formasi yang diturunkan oleh STY yang biasanya Marcelino Ferdinand bermain di tengah sebagai penyuplai bola. Hmm. Mhm. Justru perannya itu dirubah. Itu yang Hmm. agak mengagetkan. Mhm. Saya sendiri kok yang dilakukan STY ini aneh gitu loh. Hmm. Justru dia menempatkan Arkan Fikri dan Zanadin Faiz. Zanadin sebagai pengganti Marcelino sebagai gelandang serang, sementara Arkan Fikri sebagai gelandang bertahan. Dan itu bisa dilakukan ternyata oleh Zanadin Faiz. Cuma persoalannya adalah proses adaptasi dari Marcelino sebetulnya di awal agak berantakan Marcelino bermain di Hmm. sayap. Hmm. Itu yang agak saya berpikir loh kok Marcelino bisa dimainkan di sebelah kiri gitu atau di sebelah kanan gitu. Hmm. Tapi belakangan lama kelamaan mungkin setelah Marcelino sudah menemukan ritmenya, dia sudah mulai bisa beradaptasi dengan peran barunya bermain di sektor sayap. Ya. Itu loh, Bro. Dan Nah, ini satu lagi, dan ini loh, Bro, ada satu perkembangan yang menarik dari Ronaldo Kuateh ya. Hmm. Di pertandingan kali ini Ronaldo Kuateh bagus mainnya menurut saya ya. Hmm. Dan dia tidak lagi terlihat sebagai pemain yang dalam tanda kutip cengeng ya. Karena Hmm. dia mulai bisa menunjukkan ininya ya, effortnya. Dia menunjukkan determinasi. Dia menunjukkan keberanian dan dia juga sudah bisa bermain dalam skema permainan yang utuh dengan teman-temannya. Hmm. Sehingga nggak heran bahwa Ronaldo Kuatro dipertahankan sampai dengan saat ini oleh STY. Ternyata STY itu punya ini ya, punya feeling bahwa Ronaldo Kuatro ini sebetulnya pemain yang bagus gitu. Cuma kadang-kadang kitanya aja yang nggak sabar gitu. nggak sabar gitu, nggak sabar melihat gaya permainan Ronaldo Kuateh. Dan di pertandingan ini Ronaldo Kuateh bisa menunjukkan bahwa dia memang punya potensi. Ya, Gitu, ya, Bro. ya. Cuman memang seperti banyak orang sampaikan kalau Ronaldo Kuat ini suka bawa bola sendirian sampai kemudian Betul. direbut orang. Dan itu Iya, juga iya. terjadi di laga ini kan. Betul. Memang itu adalah karakter dia ya. Itu memang Mhm. tidak bisa dihilangkan. Hmm. Walaupun kadang-kadang memang gaya permainan dia membawa bola dari sektor tengah untuk ke depan itu kadang-kadang diperlukan dalam posisi dan saat-saat tertentu. Ya. Tapi kalau itu kemudian menjadi tidak produktif, tentu Ronaldo Kuateh harus siap untuk merubah gayanya gitu loh. Dan di pertandingan ini dia juga sudah bisa beradaptasi dengan gaya yang diinginkan oleh STY dengan tidak terlalu lama memegang bola. Gitu. Nah, Bro, kali ini juga kiper kita ini kayaknya agak gimana nih? Ada komentar, Bro? Ya memang gini, salah satu kelebihan Cahya Supriyadi adalah dia selain sebagai kiper yang bagus dalam menjaga gawang, dia juga bisa berperan sebagai libero, sebagai orang pertama yang membuild up serangan. Karena dia punya visi, punya cara dia mendistribusikan bola untuk memulai serangan itu sebetulnya bagus dari seorang Cahya Supriyadi. Dan itu adalah tuntutan dari posisi kiper di era modern sekarang. Jadi kiper tidak hanya fokus menjaga gawangnya, tapi kiper saat ini adalah orang yang pertama untuk melakukan build up serangan. Karena dia paling tahu, dia melihat semua sudut lapangan, dia akan melihat posisi-posisi mana yang bisa dieksploitasi oleh rekan-rekannya. Tapi sayangnya sejak dia mengalami cedera, kelihatan bahwa cara dia mendistribusikan bolanya itu belum seperti apa yang sebelumnya dia lakukan saat masih fit ya. Mungkin ini adalah proses dia beradaptasi dengan cederanya gitu loh. Dia mungkin bermain agak lebih hati-hati. Terutama kan memang cederanya adalah di kaki ya. Dan di sini Cahya Supriyadi sempat hampir membuat blunder dengan cara distribusi bola yang salah gitu. Ya, Tapi betul. secara umum kalau dia menjaga gawang dia bagus masih begitu. Ya. Oke, selain
kita tadi udah bahas Kuateh, kemudian bahas juga Marcelino, barusan juga masalah Cahaya Supriyadi. Ada lagi nggak yang lain yang perlu garis bawahi ya? Hoki Caraka, bro. Ini saya juga kaget ya bahwa Hoki Caraka belum bisa menunjukkan performa aslinya seperti saat dia di kualifikasi Piala Asia. Jadi tidak mengherankan bahwa kemudian STY juga mengambil sikap untuk segera mengganti Hoki Caraka, diganti oleh Rabani Tasnim. Dan di sini terlihat bahwa Rabani Tasnim itu lebih punya visi untuk melakukan serangan-serangan. Walaupun apa yang dia lakukan beberapa kali kan yang dia lakukan melalui sundulan, kemudian melalui tusukan dari sebelah kiri gawangnya Moldova yang memanfaatkan umpan dari Marcelino. Walaupun finishingnya tidak berhasil, tapi itu sudah menunjukkan bahwa dia punya naluri sebagai striker. Karena yang dibutuhkan oleh striker adalah bagaimana dia bisa memanfaatkan posisi, memanfaatkan ruang-ruang terbuka yang ditinggalkan oleh lawan, yang luput dari perhatian lawan. Dan itu sudah terlihat dari Rabani Tasnim. Dan satu hal lagi yaitu bahwa ada juga, kan kita juga pernah punya gambaran bahwa salah satu kelebihan pemain Indonesia adalah memanfaatkan set piece melalui lemparan ke dalam. Ya, dan ini justru menghasilkan gol. Itu pasti nggak ada yang menduga itu lawan itu ya. Tidak ada sama menduga, kejadiannya betul. Ketika di Curaçao kemarin kan. Betul. Mereka juga tidak menduga ya tiba-tiba sampai ke gawang kan begitu. Dan ini memang Robbie Darwish hampir selevel dengan Pratama Arhan dalam lemparan ke dalam ya. Dan lemparan ke dalam itu gagal untuk diantisipasi oleh kiper sehingga Ferrari dengan mudahnya bisa menceploskan bola gitu loh. Nah, dan artinya apa? Segala kemungkinan, segala aspek mengenai opportunity menciptakan gol ke gawang itu bisa dilakukan oleh timnas kita. Walaupun terlihat juga melalui tendangan bebas. Walaupun tendangan bebas dari Ronaldo Kuateh masih bisa diblok kiper, tapi itu juga menunjukkan bahwa pemain Indonesia sudah mulai bisa memanfaatkan aspek peluang yang bisa didapat. Walaupun hasilnya belum menciptakan gol, tapi dari percobaan-percobaan yang dilakukan itu kan menunjukkan bahwa ada progres. Bagaimana pemain kita bisa secara kualitas memanfaatkan peluang yang didapat gitu. Ya, bro, kan tempo hari waktu melawan Turki disebut bahwa lini pertahanan dan lini penyerang dianggap kurang lah ya gitu ya. Betul. Nah, di laga ini seperti apa nih bro mengenai kedua lini ini? Kelihatan bahwa progres di lini pertahanan itu juga sudah bagus ya. Walaupun di gol pertama itu adalah murni adalah kelalaian dari saya lihat sih posisi yang Kakang Rudianto yang salah ya, yang tidak menempati posisinya dengan betul, sehingga itu bisa dimanfaatkan. Tapi dari situ saja sudah kelihatan bahwa ada progres bagaimana kemudian ada sikap pemain untuk bisa mengkoreksi bahwa mereka tidak bisa melakukan hal yang sama, gitu loh, melakukan kesalahan yang sama. Dan itu sudah mulai terlihat walaupun sebetulnya dari skema permainan kita melihat sepertinya Indonesia tuh banyak menumpuk permainan di tengah. Kita memakai posisi kadang-kadang bisa 4-5-1, kadang-kadang bisa 3-5-2 gitu loh. Itu adalah posisi yang kemudian progresnya bisa berjalan sesuai dengan momentum yang didapat, gitu bro. Nah, kelihatan sekali bahwa sepertinya penumpukan pemain di tengah, apalagi kemudian dengan Zanadin Faiz yang saya anggap sebagai man of the match ya dalam pertandingan ini, itu juga ini ya sangat efektif dia memanfaatkan permainan di lini tengah. Walaupun sebetulnya permainan Indonesia kan aslinya sebetulnya bermain banyak di sayap ya. Tapi permainan sayap di kita itu mungkin karena Marcelino Ferdinand juga masih dalam proses beradaptasi dengan posisi barunya. Kemudian Kakang Rudianto juga tidak aktif bermain untuk mulai sebagai pemain wingback di kanan. Itu juga lebih banyak bermain di tengah justru. Tapi ini bagusnya adalah Zanadin Faiz bisa perform. Oke. Bro,
Kita singgung sedikit mengenai lawannya itu, mengenai Mhm. Moldovanya sendiri, gimana? Iya. Nah, Moldova, saya juga kan beranggapan mereka juga tadinya ya, saya beranggapan bahwa mereka punya organisasi permainan yang bagus, Mhm. punya fisik yang juga bagus. Ternyata itu tidak, gitu loh, Hmm. tidak berjalan dengan semestinya seperti apa yang saya perkirakan. Hmm. Ini bisa jadi karena intensitas serangan Indonesia di babak kedua juga sudah makin kuat, Hmm. sehingga banyak fisik-fisik dari pemain-pemain Moldova yang mulai keteteran. Hmm. Kalau fisik sudah mulai keteteran, itu otomatis skema permainan, organisasi permainan itu pasti berantakan. Hmm. Itu yang utama. Hmm. Hmm. Ya, dan ini juga terlihat sekali bahwa mentalitas pemain Indonesia yang berani untuk bermain pressing, bermain untuk adu cas dengan pemain-pemain yang tubuhnya juga lebih bagus, lebih besar, itu juga kan menunjukkan bahwa kita tuh kalau dibekali oleh tekad, dibekali oleh keinginan untuk menang, dibekali oleh Hmm. determinasi yang tidak mau kalah, Hmm. itu kita bisa mengatasi pemain-pemain yang besar-besar, Bro. Hmm. Hmm. Ya, oke. Ini kan sebenarnya karena lawannya juga nggak sekuat Turki ya. Waktu lawan Turki Betul, kalah betul. 2, tapi kita lawannya yang sekarang tidak sekuat Turki. Dan kalau misalnya Indonesia bisa memenangkan laga lewat lawan Moldova ini, sepertinya sudah dianggap wajar lah gitu ya. Betul, Tapi betul. yang lebih penting adalah bahwa kelemahan-kelemahan yang terjadi di laga lawan Turki itu sudah bisa dibenahi di laga lawan Moldova ini. Itu Oke, yang utama, Bro. ya. Betul. Kayaknya kita mestinya Indonesia ngadepin Turki lagi biar ketahuan sebenarnya kita udah maju atau enggak gitu kan ya. Mungkin nanti di Spanyol, Bro. Kita berharap dapat laga yang lebih Lebih kuat kuat ya. kayak gitu. Iya, oke. Iya. Oke sobat, itulah obrolan kita mengenai laga yang baru saja berlangsung antara Timnas Indonesia U20 melawan Moldova U20 dan Indonesia memenangkan laga dengan 3-1. Menurut sobat sendiri sebenarnya kalau kita ngelawan lagi Turki apakah kita bisa menang seperti melawan Moldova? Silakan tulis di kolom komentar ya. Kita akhiri Oke. dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, Bro.